Baik, saya akan melanjutkan seri khotbah yang Papa Rohani saya sampaikan, cuman saya rubah sedikit karena terlalu sulit dengan kecepatan Papa Rohani saya untuk bisa dimengerti. Dan sejujurnya meskipun saya mengkhotbahkan ulang khotbah Papa Rohani saya, tetapi benar-benar tidak seperti apa yang saya pikirkan, tidak semudah itu. Ini adalah khotbah yang paling sulit yang saya pernah buat. Saya prepare khotbah ini 2 minggu Bapak Ibu Saudara. Dan saya harus bongkar 3 buku. Dan saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan untuk Papa Rohani saya, yang bahkan mau mengajari saya konsultasi, saya sampai konsultasi lewat WhatsApp kepada Pastor Yang untuk menanyakan hal-hal yang masih meragukan di hati saya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk almarhum Pastor Brian Bailey yang buku-bukunya demikian luar biasa. Saya baca ulang buku hamba Tuhan ini yang berkaitan dengan akhir zaman, dengan kitab Wahyu, saya baca berkali-kali. Dan juga saya bersyukur untuk Pastor Paul Karem yang bukunya tentang akhir zaman juga saya baca ulang. Dan hati saya, roh saya benar-benar bersuka cita kali ini. Karena untuk memahami pewahyuan akhir zaman ini benar-benar sangat-sangat tidak mudah. Bagi saya pribadi yang akan menyampaikan pesan Tuhan di pagi hari ini, saya harus benar-benar menerimanya. Roh saya, hati saya, pikiran saya harus menerimanya terlebih dahulu. Baru saya bisa menyampaikan. Kalau ada keraguan di dalam hati saya, bagaimana dengan jemaat yang akan mendengarnya? Kira-kira begitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengkhotbahkan satu topik yang paling sering diperdebatkan di dalam gereja Tuhan, yaitu mengenai pengangkatan, rapture. Kapan itu terjadi? Jadi Bapak Ibu Saudara siapkan catatan dan benar-benar konsentrasi ya. Saya harap jangan ada yang disambil makan, ngopi, apalagi sambil cuci baju, masak, nggak akan dapat. Benar-benar nggak akan dapat pesan Tuhan kalau Anda sambil macam-macam ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mengenai masa depan gereja, ada 2 pandangan yang sangat berlawanan berkaitan dengan masa depan gereja. Yang pertama adalah pandangan yang optimis. Di tahun 1900-an, orang-orang Kristen percaya bahwa gereja akan mendominasi dan memenuhi seluruh bumi. Pandangan itu dikemas ulang dengan apa yang kita sebut dengan dominion theology atau teologia kekuasaan atau dominionism, ya. Dan pandangan ini dimanifestasikan dalam pengajaran Seven Mountains Theology, teologia 7 gunung. Ini adalah ide yang mempercayai bahwa suatu hari nanti orang-orang Kristen akan memerintah dunia dan berkuasa. Jadi ketika Tuhan Yesus kembali akan ada utopia, yaitu suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas yang sangat didambakan ataupun nyaris sempurna. Suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas yang sempurna ini diharapkan akan terjadi. Dunia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Gereja akan membuat semua orang di dunia ini menjadi orang percaya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat indah. Tetapi sayangnya nggak akan terjadi begitu. Nggak akan terjadi seperti itu. Karena apa yang dikatakan Tuhan sendiri adalah bahwa akan ada mayoritas orang yang menolak Dia dan membenci Dia tanpa alasan. Yohanes 15, 18, 19. Tolong Theo bacakan. Yohanes 15 ayat 18, 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, jadi ini paham yang kurang sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa
orang Kristen akan disukai oleh banyak orang dan semua orang akan jadi Kristen. Itu nggak akan terjadi seperti itu. Ya, kemudian muncul pandangan mengenai pre-tribulation rapture yang mempercayai bahwa gereja tidak harus masuk ke dalam masa tribulasi dan tidak akan menderita. Yesus akan datang dan menyelamatkan seluruh gerejanya sebelum masa kesusahan besar terjadi. Dan pandangan ini didukung oleh teolog seperti Edward Irving dan John Nelson Darby di tahun 1800-an. Dan kalau kita pernah membaca buku, saya nggak tahu kalau saya belum pernah baca buku ini, yang ditulis oleh Hal Lindsey yang berjudul Let Great Planet Earth. Tolong tampilkan, yang di tahun 1970-an dirilis dan menjadi massive bestseller. Mungkin Bapak Ibu yang generasi tua pernah membaca buku ini ya. Dan buku ini dijual sampai 35 juta kopi dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Dan seluruh Amerika percaya bahwa gereja akan mengalami pre-tribulation rapture atau pengangkatan sebelum masa tribulasi. Dan setelah itu pandangan ini diperkuat lagi dengan buku yang juga menjadi massive bestseller, yaitu buku yang berjudul Left Behind yang ditulis oleh Tim LaHaye. Saya pernah nonton filmnya, tapi saya nggak baca bukunya. Tapi buku itu film itu ditulis berdasarkan apa yang ditulis oleh Tim LaHaye dalam buku Left Behind. Tapi itu bukanlah apa yang para rasul ajarkan, ya. Para rasul mengajarkan bahwa gereja harus siap sedia untuk penderitaan dan masa kesusahan besar. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan yang sebaliknya, yang ekstrim. Yang kedua yaitu pandangan yang pesimis. Di tahun 1966, majalah Time menulis artikel yang berjudul Is God Dead? Apakah Tuhan mati? Ya, ada perang dingin antara USA dan juga Uni Soviet. Dan kemudian muncul pandangan yang sangat pesimis tentang gereja, bahwa tidak ada pengharapan dari gereja. Ada pandangan bahwa gereja itu merupakan lembaga yang sekarat. Ini adalah kesimpulan yang salah. Jadi pandangan yang optimis dengan pandangan yang pesimis itu sama seperti dua orang yang melihat ke dalam satu gedung gereja, yang seorang berkata bahwa gerejanya separuh penuh dan yang satunya berkata gerejanya separuh kosong. Ya, itu adalah pandangan optimis dan pesimis. Tetapi saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul. Pandangan ketiga tentang masa depan gereja, yaitu the apocalyptic view, yaitu pandangan apokaliptik atau wahyu. Pandangan ini secara sederhana dikatakan bahwa segala sesuatu akan menjadi semakin buruk dan semakin buruk dan semakin buruk sebelum menjadi semakin baik dan penuh kemuliaan. Amin. Semuanya berpusat kepada satu hal, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya sepenuhnya percaya bahwa kegelapan di dunia ini akan semakin meningkat. Kemudian akan ada kemuliaan gereja yang meningkat juga. Amin. Tapi tidak semua gereja. Kita mau menjadi gereja yang seperti itu, tidak. Gereja yang meningkat di dalam kemuliaan. Jadi yang namanya kegelapan dengan kemuliaan, terang kemuliaan Tuhan itu berjalan berbarengan, Bapak Ibu Saudara. Kegelapan semakin meningkat, tetapi kemuliaan gereja juga akan semakin meningkat. Itu kita bisa lihat di dalam salah satu ayat emas kita, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Tolong Teo. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ini menunjukkan kebenaran ini Bapak Ibu. Kegelapan harus menjadi semakin kelam, tetapi
terang kemuliaan Tuhan akan terbit atas gereja dan terangnya itu semakin kuat. Amsal berkata bahwa terang orang benar itu harus menjadi semakin hari semakin terang, menjadi seperti rembang tengah hari. Betul ya? Rembang tengah hari itu tuh adalah matahari di jam 12 puncaknya. Terangnya tuh yang sangat terang, panasnya sangat panas. Nah itulah kemuliaan gereja akan menjadi seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak pengajar Alkitab yang mengajarkan hal yang salah. Apa itu? Mereka mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sama dengan rapture. Siapa yang tadinya percaya seperti itu? Saya ngaku aja, saya dulu begitu. Saya dulu berpikir, karena diajarkan seperti itu, berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sama dengan rapture. Ternyata tidak begitu. Ya, kita mesti memahami Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Wahyu tentang akhir zaman yang ditulis dari mulai pasal 4 sampai dengan pasal 19 tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan penghakiman-penghakiman itu semuanya berjalan dengan kronologis. Ini saya sedikit ngajar kitab Wahyu ya Bapak Ibu ya. Jadi Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di muka bumi pada saat itu. Di pasal 1 Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes sebagai Tuhan. Pasal 2 dan pasal 3 itu menceritakan tentang 7 jemaat, surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat yang pada waktu itu di zaman Yohanes sudah ada. Tetapi pesan kepada 7 jemaat itu berlaku kepada gereja Tuhan secara keseluruhan. Karena 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu itu menggambarkan gereja Tuhan. Tipikal-tipikal gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Sampai dengan zaman kita. Termasuk musim-musimnya. Sekarang kita ada di dalam jemaat yang ketujuh, jemaat Laodikea, jemaat akhir zaman. Yang apa dikatakan? Suam-suam kuku. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini, saya gak akan khotbah itu. Kemudian di pasal 4 sampai pasal 19 itu bercerita tentang penghakiman Tuhan. Dan apa yang lagi terjadi itu bercerita tentang masa akhir gereja Tuhan di muka bumi. Di dalamnya ada 3 seri penghakiman. Penghakiman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nah ini berjalan kronologis. Jadi nggak bisa kita ini lagi kena COVID, kemudian ada yang bilang bahwa kita sudah ada di masa di mana 1/3 bumi, penduduk bumi akan mati. Loh belum, itu penghakiman sangkakala itu. Kita masuk penghakiman meterai aja belum. Ya, kita masuk penghakiman meterai aja belum. Ingat, meterai pertama itu adalah tentang global revival. Kita belum mengalami, kita sudah mulai memasuki tapi belum mencapai puncaknya. Jadi belum Bapak Ibu ya. Nah ini banyak yang asal main comot, ini kayaknya cocok nih ayat ini. Kayaknya cocok, nggak bisa. 7 sangkakala, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan itu harus berjalan berurutan ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari kitab Wahyu, Anda akan mengetahui bahwa peristiwa pengangkatan itu akan terjadi di akhir dari seri penghakiman kedua, yaitu seri penghakiman 7 sangkakala. Ya, Bapak Ibu. Nah, berarti penghakiman 7 meterai yang ada di dalam Wahyu 6 sampai 8 sudah terjadi terlebih dahulu. Gereja Tuhan sudah ngalami. Penghakiman 7 sangkakala gereja juga sudah ngalami. Ya. Jadi ini yang mesti harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Penghakiman meterai yang ke-7 itu membuka penghakiman 7 sangkakala. Sangkakala ke-7 membuka penghakiman 7 cawan. Bisa paham? Bapak Ibu, jadi itu terus seperti itu ya. Penghakiman 7 sangkakala dicatat dalam Wahyu 8 sampai 9. Kemudian di pasal 10 sampai pasal 11 ayat yang ke-14 itu mencatat peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di masa penghakiman sangkakala. Bisa paham? Bisa paham ya? Ini saya ngajar kitab Wahyu memang gak mudah, makanya saya bilang ini khotbah tersulit yang saya pernah buat Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di dalam Wahyu 11 ayat 15 itu Bapak Ibu catat aja ayatnya. Ini tentang peniupan
sangkakala yang ketujuh ya. Dan akan dibukakan 7 tulah terakhir, yaitu 7 cawan. Nah, saya nggak akan baca itu semua ayat-ayatnya karena terlalu lama nanti. Saya ingin benar-benar fokus kepada pengangkatan. Nah, Bapak Ibu, ada 2 peristiwa yang berhubungan dengan pengangkatan, atau di dalam bahasa Inggrisnya being caught up, atau diangkat. Mari kita lihat yang pertama dulu. Tolong bacakan teori dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat ini pasti pusing 7 keliling. Ini apa maksudnya? Ada perempuan hamil, kemudian melahirkan anak, anaknya dirampas. Kemudian perempuan ini adalah gereja. Gereja yang melahirkan man child ini. Betul ya? Kita semua ini kan lahir dari gereja, betul kan? Kita dilahir barukan ketika kita bergabung di salah satu gereja. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dilahir barukan di gereja lokal ini. Nah, jadi jelas bahwa anak laki-laki ini adalah kelompok eksklusif dari gereja Tuhan yang sungguh-sungguh bayar harga, hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua, perempuan ini dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun dan telah disediakan tempat oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari, Bapak Ibu coba pakai kalkulator. Itu kurang lebih sama dengan 3,5 tahun. Oke. Jadi jelas ya Bapak Ibu, jelas bahwa gereja Tuhan itu harus masuk ke dalam masa penderitaan. Jadi jangan percaya dengan pengajaran yang mengatakan bahwa gereja akan diangkat terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Perempuan ini adalah gereja Tuhan. Mereka adalah orang-orang benar, tetapi tidak termasuk dalam kelompok man child atau anak laki-laki yang dirampas dan dibawa ke tahta Bapa sebelum masa kesusahan besar yang puncaknya itu terjadi. Ya, jelas Bapak Ibu Saudara ya, ini perempuan. Kemudian yang ketiga, ada keturunan lain atau the remnant of her seed. Tolong bacakan di dalam Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi jelas ya di sini ya Bapak Ibu Saudara, ada keturunan lain dari perempuan yang adalah gereja Tuhan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang percaya, ya.
Tetapi mereka tidak terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ulangi ya. Jadi the remnant of her seed atau keturunan yang lain yang membuat naga itu atau iblis itu marah dan memerangi mereka, ini adalah orang-orang percaya. Tapi yang gak sungguh-sungguh. Mereka ini yang akan benar-benar mengalami penganiayaan besar dan harus berhadapan dengan antikristus dan semua antek-anteknya. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat peristiwa yang hampir mirip. Tolong bacakan Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henok ini mewakili man child atau anak laki-laki. Dia tidak mengalami kematian, tapi diangkat terlebih dahulu oleh Tuhan. Tuhan Yesus pun menyampaikan peristiwa mengenai akhir zaman itu merujuk kepada zaman Nuh. Baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tolong tampilkan bagan saya tentang Nuh akhir zaman dan pembagiannya. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Di dalam zaman Nuh itu ada Henok. Yang tadi saya sudah cerita. Henok itu adalah kakek buyut dari Nuh. Dan dia diangkat sebelum penghakiman air bah datang. Henok diangkat. Henok itu diangkat di usia 365 tahun, 69 tahun sebelum Nuh lahir. Tapi Tuhan sudah merancangkan sejak zaman Henok ini, Tuhan sudah merancangkan adanya penghakiman air bah itu untuk datang. Tetapi karena Henok bergaul dengan Allah, Henok hidup benar di hadapan Allah, maka sebelum peristiwa itu tiba, bahkan sebelum Nuh lahir, Tuhan sudah mengangkatnya. Nah, Henok itu sama dengan di akhir zaman anak laki-laki atau man child. Dan apa yang akan terjadi itu adalah dia diangkat. Saya punya pointer kok lupa. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu ya. Nih ya, Henok di akhir zaman di buku Wahyu 12 tadi kita lihat di anak laki-laki, apa yang akan dia alami, diangkat. Nah, kita targetnya di sini Bapak Ibu. Betul? Siapa yang pengen diangkat? Haleluya. Makanya persiapkan diri. Makannya, makanannya keras. Makanya disiplinnya beda. Amin. Setia dan taat, bergaul dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Nuh. Ya, Nuh itu sama dengan perempuan tadi, ya, perempuan yang melahirkan anak. Yang harus masuk ke dalam penghakiman air bah. Nuh kan mengalami penghakiman air bah. Tetapi kan dilindungi. Betul ya? Nah, demikian juga perempuan ini akan dilindungi. Orang-orang yang masuk ke dalam kategori perempuan ini akan dilindungi pada masa kesesakan besar. Nah, yang terakhir itu adalah kelompok yang tidak taat kepada Allah. Kita bisa membacanya di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. 1 Petrus 3 ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang termasuk kategori Nuh
yang termasuk kategori perempuan yang dilindungi di masa kesesakan besar, itu pun tidak banyak. Tidak banyak. Kenapa? Karena di zaman Nuh itu pun cuma 8 orang. Ya, cuma 8 orang. Nah, kemudian tadi di ayat yang barusan Pak Theo baca, dikatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda orang Kristen, tetapi Anda tidak sungguh-sungguh mau taat kepada Allah dan semua firman-Nya, mohon maaf, Anda masuk ke dalam golongan ini dan Anda akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dianiaya. Tolong kembalikan ke tabel saya. Tolong kembalikan ke tabel saya. Ya, nih. Di zaman Nuh ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Di akhir zaman, di pasal yang ke-12 ayat 17 tadi adalah keturunan yang lain. Mereka akan mengalami aniaya. Siapa yang mau dianiaya di sini? Saya mau kok. Ngelatih Anda dulu supaya tahan dia. Tapi saya menganiayanya saya kelitikin aja deh. Ya, betah nggak dikelitikin gitu. Ya. Jadi kalau Anda masih mau main-main dengan Tuhan, Anda akan mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang hidup di zaman Nuh itu, mereka mendengarkan khotbah Nuh, mereka percaya. Mereka percaya, tapi hidup mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bilang mereka percaya. Bisa paham? Di dalam khotbah, selesai mendengarkan khotbah katakan amin. Di luar sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Meskipun firman Tuhan yang mereka dengar itu menegur mereka, menasehati mereka, tetapi mereka berkata amin cuma di gereja, di luar sami mawon. Sama aja kelakuannya, tidak ada perubahan. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu, betul ya? Ya Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan, katakan amin di sini, katakan amin di rumah-rumah, tapi lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang Anda aminkan. Amin. Nah, kemudian kita lanjut di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Kita menerima peneguhan terhadap kebenaran ini. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatikan ya, dia beroleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Ini yang harus kita kejar setiap saat di dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Jadilah berkenan kepada Allah. Jangan cuma mengejar mau diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau berkatnya itu cuma berkat-berkat jasmani, itu sangat-sangat rendah. Saya mau beritahu, berkat jasmani itu bukan ukuran bahwa Anda berkenan di hadapan Tuhan. Salomo itu raja paling kaya di seluruh muka bumi, tapi dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia bersundal dengan perempuan-perempuan kafir dan menyembah berhala. Ya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saya bacakan by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. Kata translate di sini bukan berarti menerjemahkan ya, ini kan. Tetapi arti kata translate atau translation di sini adalah memindahkan seseorang dari suatu tempat atau kondisi ke tempat atau kondisi yang lain. Jadi Henokh itu tadinya tempatnya di bumi dipindahkan ke surga. Kondisinya dia ada di muka bumi, kondisinya tadinya dia adalah manusia yang mortal atau bisa mati, dipindahkan kepada satu kondisi kekal. Dia tidak mengalami kematian atau adalah menyebabkan, yang namanya translation itu menyebabkan tubuh bergerak sehingga semua bagiannya berjalan ke arah yang sama tanpa rotasi atau perubahan bentuk.
Dan saya percaya, dengan keyakinan iman saya percaya bahwa orang-orang yang diangkat sama seperti Henokh, ini adalah orang-orang yang masih hidup di masa itu dan tidak pernah mengalami kematian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya kejar. Dan saya mau semua Cornerstonians dan virtual Cornerstonians bersama-sama dengan kami kejar ini. Kejar untuk menjadi man child. Yang kita diangkat sebelum puncak dari masa kesusahan besar, yaitu 3,5 tahun terakhir dari masa 7 tahun kesusahan. Ya, Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu, di hari-hari ini, kenapa Tuhan izinkan kita masuk kembali ke PPKM darurat? Dan rasanya PPKM darurat yang kedua ini jauh lebih parah daripada yang pertama. Ya. Dan ini diperpanjang lagi, nggak jadi sampai tanggal 20 kan? Sampai tanggal 31 Juli. Tuhan lagi ngomong sesuatu Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Di rumah itu punya banyak waktu, jangan nonton drama Korea berseri, apa film India, ya, film kungfu lagi, jangan. Tapi perbanyaklah mencari Tuhan. Ini waktunya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita ini beroleh kekuatan ini loh kata Tuhan ya. Beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ini Tuhan yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia itu adalah ketika Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Makanya pakai waktu benar-benar Bapak Ibu. Belajar firman Tuhan. Belajar firman, berdoa menyembah Tuhan. Anda mau tidur pun saya sarankan. Saya ini nih bahasa roh sambil saya benar-benar terlelap sendiri. Setiap malam. Pada saat tidur pun berjaga-jaga rohmu itu. Amin. Jadi saya mempercayai ya Pak Ibu. Yang pertama yang dimaksud dengan pengangkatan. Itu yang sering Bapak Gembala dan saya sebutkan sebagai selective rapture. Being corrupt. Ya, dirampas dan dibawa ke tahta Tuhan. Itu yang pertama. Dan peristiwa yang kedua yang berkaitan dengan pengangkatan itu adalah peristiwa yang secara umum kita kenal dengan sebutan rapture. Rapture ini akan terjadi setelah masa kesusahan besar atau the Great Tribulation. Akan terjadi di akhir. Ya. Mereka yang telah setia dan bertahan sampai akhir dan dianggap layak akan diangkat. Kelompok ini berbeda dengan kelompok yang pertama ya, yang saya jelaskan tadi beda. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang harus dimurnikan melalui api kesusahan besar. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kelompok ini diwakili oleh Nuh yang bertahan di masa air bah. Jadi di dalam peristiwa rapture ini Bapak Ibu ada dua orang. Ada dua kelompok orang yang akan diangkat. Yaitu mereka yang masih hidup di masa kesusahan besar dan mereka yang sudah mati sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang akan dibangkitkan di dalam apa yang disebut sebagai kebangkitan pertama. Mereka ini akan dibangkitkan dari kematian dan diangkat ke sorga. Mereka ini adalah orang-orang yang mati bagi Kristus di dalam masa gereja. Mulai dari awal sampai dengan masa kesusahan besar. Mereka ini adalah orang-orang yang mati bagi Kristus. Dan orang-orang yang mati sebagai martir di dalam masa kesusahan besar. Filipi 3 ayat 10-11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin.
Kata yang dipergunakan untuk kebangkitan di situ adalah ex anastasis, yang berasal dari terjemahan bahasa Yunani yang berarti an out resurrection. Terdiri dari dua kata, ex yang artinya keluar, resurrection yang artinya kebangkitan. Jadi ex anastasis ini diartikan sebagai kebangkitan dari kematian atau keluar dari kuburan. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa paham? Hal ini menyiratkan bahwa hanya sejumlah orang mati yang dibangkitkan pada saat ini, tidak semua orang. Tidak semua orang mati akan bangkit. Karena apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang Kristen bahkan. Ya, tidak semua orang Kristen. Nah, Paulus sendiri rindu untuk ada di dalam kelompok pilihan ini. Kelompok pilihan khusus ini, yaitu mereka yang dipanggil keluar dari kematian. Tentu saja apabila hal ini dapat diasumsikan secara otomatis bahwa seseorang akan dibangkitkan pada saat ini hanya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka Paulus tidak perlu berjuang dan rindu untuk memenuhi syarat masuk dalam kelompok ini. Bisa paham maksud saya? Kalau semua orang Kristen dibangkitkan dalam kebangkitan ini, yang dimaksud dengan ex anastasis ini, nggak perlu berjuang toh, nggak perlu berjuang. Paulus ini menunjukkan bahwa yang masuk dalam kelompok kebangkitan pertama ini hanya benar-benar very select people, orang-orang yang benar-benar terseleksi. Dan Paulus menyampaikan bahwa dia rindu, dia berjuang. Ya, saya sudah pernah khotbah ini nih Bapak Ibu. Saya pernah eksposisi Filipi 3 ayat 10-11 dalam khotbah saya kebenaran sejati. Bapak Ibu bisa Google dan cari khotbah saya di YouTube, masih ada. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebangkitan orang-orang yang sudah sangat terseleksi yang akan terjadi setelah masa kesusahan besar. Ya. Setelah masa kesusahan besar, tapi sebelum kebangkitan orang mati secara menyeluruh. Kematian orang mati secara menyeluruh itu akan terjadi setelah masa pemerintahan 1000 tahun. Bacakan Theo Wahyu 20, 12, 13. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, jadi Bapak Ibu begini. Tadi ingat ya, mental itu pertengahan dari masa kesusahan besar. Ya, mental anak laki-laki diangkat terlebih dahulu. Kemudian yang orang-orang mati, yang sudah duluan mati di dalam Tuhan, dan yang mati di dalam masa kesusahan besar, mati sebagai martir, itu akan dibangkitkan di dalam kebangkitan pertama, dan yang masih hidup itu akan diangkat pada akhir masa kesusahan besar. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, setelah Tuhan Yesus datang dan setelah Tuhan Yesus kemudian memerintah selama 1000 tahun, semua orang yang pernah hidup di muka bumi, entah berapa miliar orang yang pernah hidup di muka bumi, semuanya akan dibangkitkan tadi berdasarkan ayat yang Pak Theo baca di dalam Wahyu 20, 12, 13, dan semuanya akan dihakimi menurut perbuatannya selama mereka ada di muka bumi. Yang jahat akan dilemparkan ke neraka bersama-sama dengan iblis. Yang baik
terima rewardnya. Tapi tentu saja mereka rewardnya ya mungkin cuman jadi penghuni sorga yang ada di pelataran. Ya, karena tidak masuk kualifikasi kepada kebangkitan yang pertama. Bisa paham? Jelas ya? Oke. Terus sekarang bukti bahwa gereja harus masuk ke dalam masa tribulasi ada di dalam ayat Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Nah, banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang pakai ayat ini untuk ibadah penghiburan. Ini menunjukkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang gak ngerti Alkitab ya, asal main comot. Ayat ini hanya diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang yang mati dalam Tuhan Yesus Kristus di masa kesusahan besar. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa kitab Wahyu itu ditulis kronologis, ya, kronologis. Jadi tadi yang mencal udah diangkat duluan di pasal berapa? 12, ya. Kemudian ini, janji bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini itu adalah di pasal 14. Membuktikan bahwa orang-orang Kristen yang tersisa, yang tidak diangkat dalam golongan kelompok anak laki-laki ini, mereka akan mengalami kematian di dalam Tuhan, mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka akan disebut berbahagia. Dan mereka ini kenapa berbahagia? Karena mereka nanti akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Bisa paham? Mereka yang mati sebagai martir di dalam masa kesusahan besar, mereka akan ikut masuk dalam kebangkitan pertama. Ya. Nah, ayat ini mengandung ucapan berbahagia yang tertulis dalam kitab Wahyu. Ya, tadi dikatakan toh, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini mengandung kebenaran doktrinal yang amat penting. Yang pertama, hanya mereka yang mati di dalam Tuhan yang adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati. Bukan semua orang yang mati ya Bapak Ibu ya. Bukan semua orang yang mati. Artinya apa? Kita meninggal itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Saya selalu ngomong, yang paling penting itu adalah how you finish it. Yang paling penting itu bukan bagaimana Anda memulainya, tapi bagaimana Anda mengakhirinya. Anda memulainya itu di dalam Tuhan tentu saja itu penting. Tetapi Anda harus terus berjalan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana Anda mengakhiri hidupmu, itulah yang terpenting, yang menentukan posisimu di dalam kerajaan Allah. Anda ada dalam kerajaan Allah atau Anda di luar kerajaan Allah. That's it. Ya, dan kalau di dalam kerajaan Allah, posisimu ada di mana? Ada di posisi terendah atau tertinggi, atau di tengah-tengah. Ya, jadi ini yang saya peringatkan. Tolong bacakan Yeskiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini Bapak Ibu, saya pernah mengkhotbahkan ini juga. Ini yang kami selalu benar-benar sampaikan dari mimbar kudus ini. Anda berlaku benar itu berlaku benar selama-lamanya.
Sampai matamu menutup dan meninggalkan bumi ini. Kalau Anda berbuat benar, cuman di awal-awal, di tengah-tengah Anda mulai memble, apalagi di akhir hidupmu, pergi meninggalkan Tuhan. Perbuatan benarmu, perbuatan baikmu, itu tidak akan diingat-ingat. Nih lihat. Perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Jadi bagaimana kita mati itu yang menentukan posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kami berkhotbah dengan keras di sini untuk Anda terus berbuat benar, Anda terus berbuat baik, apa yang sudah kamu lakukan benar, buatlah lebih benar. Apa yang Anda sudah lakukan baik, buatlah lebih baik. Kenapa? Karena kebenaran ini, Bapak Ibu. Kalau saya dengan Bapak Gembala tidak memperingatkan Bapak Ibu Saudara, kami yang akan diminta apa? Pertanggungjawaban. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu kalau kami tidak memperingatkan. Tetapi kalau kami sedang memperingatkan, yang bersangkutan tetap ngeyel, ya sudah. Itu pilihan. Cuman ini sekali lagi ada kebenaran. Bagaimana kita mati itu sangat penting di mata Tuhan. Amin. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Pada saat kita mati di dalam Tuhan. Kita mati dalam posisi sedang melayani Tuhan. Kita mati dalam posisi kita setia dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Kita mati sebagai orang yang sudah menyelesaikan pertandingan iman. Bukan keluar dari gelanggang pertandingan. Yang kedua, hanya orang yang benar yang mendapat perhentian. Orang-orang lainnya tidak akan mengalami peristirahatan siang dan malam seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 57 ayat yang ke-20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau orang-orang fasik nggak akan dapat perhentian. Gimana di neraka disiksa mau dapat perhentian gimana? Perhentian itu kan rest, ya kan? Kita beristirahat. Kita hidup di dalam naungan kasih Bapa selama-lamanya. Kita tinggal di dalam hadiratnya. Itulah perhentian. Orang fasik tidak akan pernah mendapatkan perhentian. Kemudian yang ketiga, perbuatan-perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Tolong bacakan 1 Timotius 5, 24-25. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Apa yang kita tabur dalam kehidupan ini pasti akan mengikuti sampai kepada kehidupan kita yang selanjutnya. Bagi orang jahat, semua dosa mereka yang akan mengikuti mereka. Dan bagi orang benar, segala perbuatan serta pekerjaan baik mereka dan benih yang telah mereka tabur ke dalam banyak hati dan kehidupan orang lain, itu juga yang akan mengikuti mereka ke dalam kekekalan. Ya, ada catatannya semua Bapak Ibu Saudara, ada catatannya semua apa yang kita pernah lakukan. Anda bahkan memberikan minum kepada orang asing, itu Tuhan catat, ya. Anda berikan makan kepada saudaramu yang tidak bisa makan, itu Tuhan catat. Semua dicatat dan itu mengikuti kita. Maka dari itu perbanyaklah perbuatan baik dan benar. Amin. Yang Tuhan catat bukan berapa banyak depositomu di bank. Yang Tuhan catat bukan berapa banyak rumahmu, bukan berapa banyak mobilmu, berapa banyak asetmu. Tuhan gak peduli dengan itu semua. Tapi yang Tuhan catat adalah berapa jiwa yang sudah kau selamatkan. Berapa banyak orang yang sudah kau tolong. Berapa lama kamu sudah melayani Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan. Itu yang Tuhan sudah catat. Apakah kamu mengembalikan persepuluhan atau tidak. Apakah kamu menabur atau tidak. Itu yang Tuhan catat. Bukan harta duniawi. Ya. Kita nih loh.
Cuman besok kalau mati, kuburan kita di Mumbul itu ukurannya berapa tuh? 1 kali 2 meter ya. Udah gitu ditumpuk-tumpuk lagi. Jadi ngapain? Ya, ngapain mau menimbun harta kekayaan di muka bumi? Bukan berarti gak boleh kaya loh. Boleh kaya, harus kaya. Supaya apa? Supaya bisa memberkati banyak orang. Gak salah jadi orang kaya. Cuman yang salah itu adalah kalau Anda kaya tanpa mengetahui tujuan Allah mempercayakan kekayaan itu kepadamu itu untuk apa. Saya sudah pernah membandingkan antara Salomo dan Daud. Dua-duanya sama-sama kaya. Tapi bedanya jauh banget. Daud mempersiapkan kekayaannya itu untuk membangun rumah Tuhan. Salomo memperkaya diri sendiri. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Tolong Theo bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, lihat ya. Tolong balik ke ayat yang ke-16. Nah, lihat, perhatikan ini. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini adalah kebangkitan pertama Bapak Ibu ya. Ini kebangkitan pertama. Lalu next yang ayat 17. Nah kemudian sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi yang mati dibangkitkan. Mati dalam Tuhan ya, kebangkitan pertama. Dan yang masih hidup tidak akan pernah mengenal kematian, itu diangkat oleh Tuhan. Yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang menjemput. Ya, jadi ini turun, ini bukan turun literally on earth, bukan. Turun ke awan-awan, ke langit tingkat 1. Ya, Pastor Henry pernah khotbahkan bahwa langit atau heavens dalam bahasa Inggris itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah langit yang kita lihat ini. Yang kedua itu tempat bertahtanya kerajaan kegelapan. Yang ketiga itu baru sorga. Nah Tuhan turun itu dari level 3 ke level 1. Di situ menjemput, rapture terjadi. Ya, Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Tolong bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, Bapak Ibu, ini di dalam Wahyu 14, ini adalah tuaian orang benar. Ya, ini tuaian orang benar. Dan saya percaya ini adalah peristiwa rapture. Sekarang tadi kita baca Wahyu 14 ayat 13, di mana dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mulai sejak sekarang ini, betul ya? Nah, dari 13 pasal 3 ayat 13 sampai 14 itu pasti ada jeda waktu. Nah, ini adalah penuaian orang-orang benar. Bandingkan Bapak Ibu dengan Markus 13 26 27 atau Matius 24 ayat 21 22. Tapi saya ambil yang Markus aja. Markus 13, 26, 27.
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bandingkan tadi dengan Wahyu 14 ayat 14 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan mahkota emas di atas kepalanya dan 11 sabit di dalam tangannya. Ya, Tuhan ada di awan-awan kan? Anak manusia di sini bukan man-child lain, anak manusia, the Son of Man, ini adalah Tuhan Yesus. Oke? Kemudian dalam Markus 13 ayat 26, perhatikan. Ini juga dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia, the Son of Man, ya, datang di mana? Di awan-awan, ya. Dan ini adalah tuaian orang-orang benar, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saya percaya ini adalah peristiwa rapture. Amin. Ini peristiwa rapture dan itu dikonfirmasi dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Pengangkatan orang-orang benar, tuaian gandum itu dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan, ya. Dan tuaian yang fasik, orang-orang fasik itu dicatat dalam Wahyu 14 ayat 17-20, nggak usah dibaca. Saya pernah mengkhotbahkan ini juga di dalam 2 tuaian. Di akhir zaman akan ada 2 tuaian, dan Wahyu 14 ayat 17-20 ini menceritakan tentang penghukuman yang akan Tuhan lakukan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu 15 ayat yang pertama itu langsung dikumandangkan sangkakala yang membuka penghukuman terhadap Tuhan, terhadap umat yang menolak Tuhan. Itu adalah hukuman cawan, 7 cawan, ya. Nah, Bapak Ibu lihat di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Tolong bacakan. Ini adalah apa yang menjadi upah dari orang-orang yang mati di dalam Kristus. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oke, tolong kembalikan Wahyu 20 ayat 4. Nah, lihat ya. Di sini adalah kelihatan sekali bahwa yang dilihat oleh Yohanes saat itu adalah orang-orang yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Jelas ya, dari sini kelihatan bahwa orang-orang kudus itu harus masuk ke dalam masa tribulasi, akan diizinkan. Kalau enggak ada ayat ini, ya kan? Enggak ada ayat ini loh, enggak ada ayat yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Betul ya? Nah, mereka ini dibangkitkan dan hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lanjut. Nah, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jelas ya? Bandingkan dengan Filipi, ingat Filipi 3:10-11. Itu kebangkitan pertama. Ini juga kebangkitan pertama.
Dan orang-orang yang tidak masuk ke dalam kategori layak dalam kebangkitan pertama, mereka akan nunggu, tidak ikut dalam masa pemerintahan 1000 tahun. Mereka akan nunggu setelah masa 1000 tahun selesai. Nah, kemudian mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama itu, lihat ya, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Kita mau jadi yang ini loh. Mau memerintah bersama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun. Ya. Kalau yang kayak begini, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun, gak perlu pakai pemilu Bapak Ibu Saudara. Gak ada batasan 1 periode, 2 periode, 1000 tahun. Terus menjadi imam dan menjadi raja. Haleluya. Dan yang jadi imam dan yang jadi raja yang akan memerintah bersama dengan Kristus, ya orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Jadi Tuhan Yesus gak akan pusing lagi ngurusinnya, bakalan ada yang korupsi lah, yang manipulasi lah, gak ada. Gak ada, kenapa? Karena yang memerintah di seluruh penjuru muka bumi adalah raja-raja dan imam-imam yang memiliki karakter Kristus yang serupa dengan dia. Amin. Haleluya. Itu target kita Bapak Ibu Saudara. Itu target kita. Ya. Dan setelah pengangkatan, setelah rapture ini, dunia akan benar-benar mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Yaitu mereka akan menanggung murka Allah yang terakhir ditandai dengan penghakiman 7 cawan. Tolong bacakan aja Wahyu 15 ayat 1. Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, jadi ini 7 malapetaka terakhir ini dilambangkan dengan 7 cawan. Kemudian ayat yang ke-6. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu ya, dalam Wahyu 14, 17 sampai 20 itu adalah tuaian orang-orang fasik, dan tuaian orang-orang fasik itu diikuti dengan cawan murka Allah, 7 cawan murka Allah. Mereka harus mengalami murka Allah terlebih dahulu. Ya, jadi sisa-sisa manusia yang tidak terangkat itu akan harus mengalami konsekuensi dari dosa dan pemberontakan mereka yang mengerikan dari penghakiman 7 cawan murka Allah. Yesus akan kembali sebagaimana tertulis dalam Wahyu 19 setelah murka Allah selesai. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara. Yesus akan kembali sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 19 setelah murka Allah selesai. Tuhan Yesus datang itu literally, benar-benar literally dia menginjakkan kakinya ke muka bumi. Benar-benar menginjakkan kakinya ke muka bumi. Nanti saya akan bukakan Bapak Ibu sore hari. Dia akan kembali secara fisik ke planet bumi dengan kuda putihnya sebagai penakluk. Tuhan Yesus datang pertama kali ke muka bumi sebagai seorang bayi mungil yang lahir di Bethlehem, di kandang hewan. Tetapi kali ini, di kali kedatangan yang kedua, Tuhan Yesus akan datang sebagai conqueror, sebagai penakluk. Dia akan datang dengan seluruh bala tentara sorga dan orang-orang kudusnya dengan pakaian putih. Orang-orang kudusnya itu siapa? Yaitu yang masuk dalam kategori man child tadi, mempelai wanita. Ya, yang
dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, ya. Tolong baca di dalam Wahyu 19:11-15. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya, jadi ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang itu seperti ini. Benar-benar datang ke atas muka bumi. Ya, satu ayat lagi yang menunjukkan kedatangan Tuhan. Yudas 1:14-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perhatikan ayat yang ini 14. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi tidak cuma dengan malaikat, Bapak Ibu. Dengan orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Mereka itu yang akan datang bersama-sama dengan Dia untuk menghakimi bumi di saat kedatangannya yang kedua. Anda mau menjadi seperti itu? Amin, haleluya. Saya percaya bahwa yang disebut dengan beribu-ribu orang kudusnya itu adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan mempelai Kristus. Sebelum peristiwa ini terjadi, nanti saya jelaskan di sore hari, akan ada peristiwa perkawinan anak domba terlebih dahulu. Jadi ini semacam honeymoon-nya Tuhan. Tuhan mengajak mempelainya untuk datang ke muka bumi dan menghakimi orang-orang fasik. Sekarang tolong tampilkan bagan yang dibuat Regina. Ini saya akan overview sedikit. Perhatikan Bapak Ibu. Ini yang di rumah boleh difoto, yang di hall boleh difoto. Perhatikan, ini adalah timeline tentang 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir yang akan terjadi. Jadi sebelum masuk ke dalam masa 7 tahun ini harus ada kebangkitan rohani atau global revival terlebih dahulu. Materai pertama harus terjadi, ya. Kemudian 3,5 tahun 2 saksi ini akan dibangkitkan. 2 saksi itu adalah Musa dan Elia akan dibangkitkan. Mereka akan melayani selama 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun terakhir, ketika Antikristus mulai memerintah dan menunjukkan kuasanya, 2 saksi ini akan dibunuh. Ya, tapi kemudian akan dibangkitkan oleh Tuhan setelah 3,5 hari. Nah, di dalam Wahyu 11 ayat 12, nanti sore baru saya bahas komplit. Kedua saksi akan diangkat. Dan tadi kita sudah belajar bahwa man child, sang anak laki-laki, itu juga akan diangkat di awal masa kesusahan. Ini bukan kesudahan ya, kesusahan besar 3,5 tahun. Ini tolong diperbaiki, ini bukan kesudahan, kesusahan besar. Ya, akan diangkat. Nah, apakah waktu
diangkatnya kedua saksi dan anak laki-laki ini sama atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktunya sekitaran 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama, setelah 3,5 tahun pertama. Ya, bisa bareng, bisa berbeda waktu tapi sedikit. Ya, nah kemudian tadi seperti kita baca pada saat di Wahyu 12 tadi kita baca, ketika peristiwa naga itu dilemparkan, tolong ke bawah. Nah, naga ini setan dan para malaikatnya dicampakkan dari sorga. Naga itu nanti akan memberikan kuasa kepada antikristus. Nah, makanya ini 3,5 periode yang ini benar-benar 3,5 periode yang sangat-sangat luar biasa mengerikan. Karena iblis memberikan kuasanya kepada antikristus. Tolong diturunin dikit. Saya nggak bisa lihat. Nah, terus. Nah, terus kemudian menjelang akhir ini adalah peristiwa kebangkitan pertama dan pengangkatan. Di sini ada pernikahan anak domba. Lalu baru Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Baru setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, milenium 1000 tahun, setan diikat di masa milenium. Bisa paham? Jelas Bapak Ibu Saudara ya? Clear ya? Jadi ini adalah timeline yang benar tuh ini. Pengangkatan yang terjadi di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Tapi di sini. Nah, dari mulai sejak pengangkatan dan kebangkitan di sini, ini 7 cawan, penghakiman 7 cawan terjadi. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Jauh lebih daripada penghakiman 7 meterai dan 7 sangkakala. Mari Bapak Ibu persiapkan diri supaya kita menjadi golongan yang ini. Amin. Kita jadi golongan man child. Itu yang kita semua doakan dan kita kerjakan hari-hari ini. Kita tidak menjadi jemaat yang tidak tahu apa yang lagi sementara terjadi. Kita tidak jadi jemaat yang tidak ngerti apa-apa. Tidak tahu, tidak punya gambaran tentang kekekalan. Makanya kami mengajar mengenai end time, mengenai akhir zaman ini. Supaya jemaat semuanya bersiap-siap, berjaga-jaga. Di waktu yang masih tersisa ini, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Berhenti memikirkan segala sesuatu untuk diri sendiri. Stop lakukan itu. Tapi berusahalah untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi berkat. Ya. Dan melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara tahu kok apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Yang selama ini masih ditunda terus, jangan tunda lagi. Karena ingat tadi, yang berbahagia itu hanya orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan yang mengikuti kita itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan bagi Dia selama kita hidup di muka bumi. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Mari kita kerjakan. Amin. Haleluya. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kembali kelanjutan dari khotbah ini. Saya akan bongkar lebih dalam lagi karena waktunya tidak cukup. Saya akan tambahkan nanti di yang sore hari.